Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sekarang kita akan belajar lagi di tema 7 kelas 4, yaitu tentang keragaman rumah adat negeriku. Indonesia ini mempunyai 4 wilayah besar, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Sekarang kita akan mempelajari rumah adat yang ada di wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita mulai dari Sumatera. Sumatera itu terdiri dari Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan Lampung. Rumah Krong Bade berasal dari Aceh, rumah Gadang berasal dari Sumatera Barat, rumah Bolon berasal dari Sumatera Utara, rumah Limas berasal dari Sumatera Selatan, rumah Limas berasal dari Bangka Belitung, rumah Selaso Jatuh Kembar berasal dari Riau, rumah Limas Potong berasal dari Kepulauan Riau, rumah Kajang Leko berasal dari Jambi, rumah Bubungan 5 berasal dari Bengkulu, rumah Nuwo Sesat berasal dari Lampung. Sekarang Ibu akan menjelaskan satu persatu rumah adat yang berasal dari Sumatera. Yang pertama adalah rumah Krong Banda Aceh. Rumah Krong Banda Aceh ini mengekspresikan terhadap keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan adaptasi terhadap alam. Adaptasi masyarakat Aceh terhadap lingkungannya dapat dilihat dari bentuk rumah Aceh yang berbentuk panggung, tiang penyangganya yang terbuat dari kayu pilihan, dindingnya dari papan, dan atapnya dari rumbia. Pemanfaatan alam juga dapat dilihat ketika hendak menggabungkan bagian-bagian rumah yang tidak menggunakan paku tetapi menggunakan pasak atau tali pengikat dari rotan. Walaupun hanya terbuat dari kayu, beratap, daun rumbia, dan tidak menggunakan paku, rumah Aceh bisa bertahan hingga 200 tahun. Rumah Gadang yang berasal dari Sumatera Barat. Desain arsitektur rumah Gadang ini cukup rumit dan sangat menakjubkan. Bangunan ini yang letak atapnya itu meruncing seperti tanduk kerbau. Atap runcing tanduk kerbau ini bahkan dibuat lebih dari satu. Untuk sebuah rumah Gadang saja, jumlah atap meruncing ini bisa lebih dari 4 buah. Jika dahulu atap meruncing ini masih terbuat dari ijuk, maka seiring dengan berkembangnya zaman, kini lebih marak atap rumah Gadang yang dibuat dengan menggunakan seng. Rumah Bolon yang berasal dari Sumatera Utara. Manfaat dan makna arsitektur rumah adat Bolon adalah yang pertama berbentuk panggung. Rumah Bolon termasuk rumah berbentuk panggung, yaitu memiliki kolong bagian bawah rumah dengan ketinggian sekitar 2 meter. Biasanya kolong digunakan untuk memelihara hewan seperti babi, ayam, kerbau, dan sebagainya. Karena memiliki kolong untuk mencapai rumah dibantu dengan tangga yang berjumlah ganjil. Yang kedua adalah atap rumah. Atap rumah Bolon ini memiliki kemiringan yang curam dengan berbentuk perisai pada sebagian besar sisi bawah, sedang sisi atas berbentuk pelana dengan gavel yang miring menghadap ke bawah. Pada ujung atas gavel biasanya dihiasi kepala kerbau. Yang ketiga adalah pintu rumah Bolon. Pintu dibuat agak pendek dan berukuran kecil, yaitu kurang dari 1 meter. Hal ini menandakan bahwa seseorang harus menghormati tuan rumah dengan cara menunduk saat memasukinya. Hiasan pada rumah Bolon di Sumatera Utara itu yaitu dengan motif segitiga, motif cetak, ipan-ipan, serta motif ikal yang menyerupai tumbuhan menjalar. Biasanya pada bagian ini diberi hiasan kepala manusia yang disebut bohi-bohi. Apaan sih kepala manusia? Sebagai pengusir hantu. Ipang-ipang menggambarkan segi-segi runcing yang bermaksud untuk menghambat hantu-hantu atau roh jahat yang akan masuk ke rumah. Sedangkan gambar lambang hewan pada dekorasi rumah Bolon memiliki makna yang dalam. Rumah Limas merupakan rumah tradisional khas Provinsi Sumatera Selatan.
Bangunannya bertingkat-tingkat dengan filosofi budaya tersendiri untuk setiap tingkatnya. Tingkat-tingkat ini disebut masyarakat sebagai bengkilas. Rumah limas sangat luas dan seringkali digunakan sebagai tempat berlangsungnya hajatan atau secara adat. Luasnya mulai dari 400 hingga 1000 meter persegi. Bahan material dalam membuat dinding, lantai, serta pintu menggunakan kayu tembesu. Sementara untuk tiang rumah pada umumnya menggunakan kayu ungkleng yang tahan air. Berbeda dengan rangka rumah yang terbuat dari kayu seru, kayu ini cukup langka. Kayu ini sengaja tidak digunakan untuk bagian bawah rumah. Nilai-nilai budaya Palembang juga dapat Anda rasakan dari ornamen ukiran pada pintu dan dindingnya. Selain berbentuk limas, rumah tradisional Sumatera Selatan ini juga tampak seperti rumah panggung dengan tiang-tiangnya yang dipancang hingga ke dalam tanah. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis lingkungannya yang berada di daerah perairan. Rumah adat Selaso Jatuh Kembar yang berasal dari Provinsi Riau. Rumah Selaso Jatuh Kembar merupakan bangunan seperti rumah adat, tapi fungsinya bukan untuk tempat tinggal, melainkan untuk musyawarah atau rapat. Rumah adat Selaso Jatuh Kembar berasal dari Provinsi Riau. Ruangan rumah ini terdiri dari ruangan besar untuk tempat tidur, ruangan bersila, anjungan, dan dapur. Rumah adat ini dilengkapi pula dengan balai adat yang dipergunakan untuk pertemuan dan musyawarah adat. Rumah tradisional masyarakat Riau pada umumnya adalah rumah panggung yang berdiri di atas tiang dengan bentuk bangunan persegi panjang. Rumah limas potong dari Provinsi Kepulauan Riau. Tinggi rumah ini sekitar 1,5 meter dari atas permukaan tanah. Dinding rumah terbuat dari susunan papan warna coklat, sementara atapnya berupa seng warna merah. Kusen pintu, jendela, serta pilar anjungan depan rumah dicat minyak warna putih dengan bagian atap menyerupai sebuah limas yang terpotong. Rumah Kajang Leko yang berasal dari Provinsi Jambi. Rumah adat Kajang Leko adalah rumah yang memiliki struktur panggung dengan bentuk persegi panjang yang berukuran 12 x 9 meter. Rumah ini ditopang dengan tiang yang berukuran besar sebanyak 30 tiang yang terdiri dari 24 tiang utama dan 6 tiang pelamban. Rumah adat Kajang Leko memiliki 2 tangga. Yang pertama terdapat di sebelah kanan sebagai tangga utama dan yang kedua yaitu tangga penteh. Rumah Bumbungan 5 merupakan rumah adat Provinsi Bengkulu yang berstrukturkan panggung dan didesain dapat menahan guncangan gempa bumi. Susunan tiang-tiang penyangga yang jumlahnya hingga 15 meter dengan tinggi hingga 1,8 meter, tiang-tiang penyangga rumah adat tersebut ditumpangkan di bagian atas batu datar sebagai peredam ketika bencana gempa terjadi. Penggunaan batu datar tersebut juga berfungsi sebagai pencegah tiang rumah cepat melapuk. Rumah adat Nua Sesat yang berasal dari Provinsi Lampung. Rumah tradisional adat Lampung ini termasuk kategori rumah panggung. Atapnya terbuat dari anyaman ilalang dan sebagian besar bahannya terbuat dari kayu. Bentuk rumah panggung ini untuk menghindari serangan hewan dan lebih kokoh bila terjadi gempa bumi. Ciri khas lainnya di rumah sesat ini adalah hiasan payung besar di atapnya yang berwarna putih, kuning, dan merah yang melambangkan tingkat kepenyimpangan bagi masyarakat adat Lampung Pepadun. Tadi adalah penjelasan tentang rumah adat yang berasal dari Sumatera. Sekarang saya akan menjelaskan tentang rumah adat yang ada di Jawa, yaitu rumah Kasepuhan yang berasal dari Jawa Barat, rumah Baduy yang berasal dari Banten, rumah kebaya yang berasal dari DKI Jakarta, rumah joglo yang berasal dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Saya akan jelaskan satu persatu rumah adat yang berasal dari Jawa. Rumah Kasepuhan yang berasal dari Jawa Barat.
Rumah adat Kasepuhan disebut juga dengan Keraton Kasepuhan, didirikan oleh Pangeran Cakrabuana sekitar tahun 1529. Beliau merupakan putra Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Keraton ini merupakan perluasan dari Keraton Pangungwati yang merupakan keraton yang telah ada sebelumnya. Rumah adat Kasepuhan asal Provinsi Jawa Barat ini mempunyai bagian-bagian, yaitu yang pertama adalah pintu gerbang utama, yang kedua adalah bangunan Pancaratna, yang ketiga adalah bangunan Pangrawit. Rumah adat Baduy yang berasal dari Provinsi Banten. Rumah adat Baduy adalah rumah panggung. Bangunan ini secara kebanyakan dibuat menggunakan bahan bambu. Rumah adat Baduy ini sendiri terkenal dengan kesederhanaan dan dibangun berdasarkan naluri manusia yang ingin memperoleh perlindungan dan kenyamanan. Bangunan rumah adat Baduy dibuat tinggi berupa rumah panggung mengikuti kontur tanah. Pada tanah yang permukaannya miring atau tidak rata, rumah disangga dengan tumpukan batu kali. Batu ini berfungsi sebagai tiang penyangga bangunan agar tanah tidak longsor. Rumah kebaya yang berasal dari Provinsi DKI Jakarta. Rumah kebaya dinamai dengan demikian karena atap pada rumah adat ini berbentuk menyerupai pelana yang jika dilipat dan dilihat dari samping akan nampak seperti sebuah lipatan kebaya. Rumah kebaya khas Betawi mempunyai beberapa keunikan. Salah satu keunikan tersebut ada pada bentuk desain terasnya yang luas. Teras luas tersebut mempunyai filosofi bahwa masyarakat Betawi mudah menerima tamu ataupun pendatang. Selain itu, terdapat beberapa keunikan lainnya yang jarang diperhatikan. Dari rumah kebaya ini adalah pemakaman keluarga terdapat di bagian samping, sumur keluarga biasanya terdapat di bagian depan. Rumah joglo yang berasal dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Rumah joglo ini mempunyai teras yang sangat luas sehingga dapat digunakan untuk pertemuan antar warga. Demikian adalah penjelasan tentang rumah adat yang berasal dari Jawa. Sekarang adalah penjelasan tentang rumah adat yang berasal dari Kalimantan, yaitu rumah panjang yang berasal dari Kalimantan Barat, rumah laming yang berasal dari Kalimantan Timur, rumah betang yang berasal dari Kalimantan Tengah, rumah baloi yang berasal dari Kalimantan Utara, rumah banjar yang berasal dari Kalimantan Selatan. Rumah panjang yang berasal dari Kalimantan Barat. Pada umumnya rumah panjang digunakan untuk tempat tinggal beberapa keluarga, akan tetapi rumah panjang tidak hanya digunakan sebagai tempat tinggal saja. Rumah panjang dibangun tinggi karena berfungsi untuk menghindari serangan binatang buas. Tinggi rumah panjang juga berperan untuk menjaga keselamatan keluarga dari serangan suku-suku lain dalam masyarakat Dayak. Rumah panjang juga seringkali digunakan untuk kegiatan-kegiatan masyarakat. Rumah lamin dari Kalimantan Timur. Keunikan yang dimiliki oleh rumah lamin adalah letak pada struktur dan pada bangunannya. Rumah lamin dapat menampung sedikitnya hingga 100 orang. Daya tampung tersebut ditunjang dengan ukuran rumah lamin yang terbilang sangat besar, yaitu panjang 300 meter dan lebar 15 meter dan tinggi 3 meter. Rumah betang yang berasal dari Kalimantan Tengah. Keunikan dari rumah adat betang yaitu bisa dihuni sampai 5 sampai 7 keluarga. Rumah adat betang memanjang 30 sampai 150 meter. Sementara itu lebarnya 10 sampai 30 meter. Rumah tersebut tak memiliki sekat-sekat sehingga lebih mirip aula. Karena orang Dayak sangat menjunjung semangat kebersamaan. Rumah baloi yang berasal dari Kalimantan Utara. Rumah banjar yang berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan. Rumah Banjar atau rumah Baanjung adalah sebutan nama dari rumah tradisional suku Banjar yang ada di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ciri khas pada arsitektur tradisional rumah Banjar antara lain memiliki perlambang
memiliki penekanan pada atap, keunikan pada bentuknya yang simetris, ornamental, dan dekoratif pada rumah tersebut. Berikut penjelasan tentang rumah adat yang berasal dari Kalimantan. Selanjutnya adalah rumah gapura Candi Bentar yang berasal dari Bali. Rumah adat Bali biasanya dipenuhi dengan hiasan pernak-pernik seperti ukiran-ukiran dengan warna yang natural atau alami, kemudian dilengkapi dengan patung-patung simbol ritual. Bangunan untuk rumah adat Bali pada umumnya terpisah-pisah sehingga bangunan rumah adat yang satu menjadi banyak bangunan-bangunan dengan bentuk kecil dalam satu wilayah. Rumah dalam Loka Samawa yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rumah dalam Loka Samawa ini disusun oleh bangunan kembar yang disokong atau ditahan oleh 98 pilar kayu jati dan satu pilar pendek pilar guru yang terbuat dari pohon cabai. Jumlah dari seluruh tiang penyokong adalah 99 tiang yang mewakili 99 sifat Allah dalam Al-Quran. Di dalam loka ini terdapat ukiran-ukiran yang merupakan ukiran khas daerah Pulau Sumbawa atau disebut lutu enggal yang digunakan untuk ornamen pada kayu bangunannya. Ukiran khas Pulau Sumbawa ini biasanya motif bunga dan juga motif daun-daunan. Rumah masa laki dari Nusa Tenggara Timur. Rumah masa laki ini menjadi ikon rumah adat Nusa Tenggara Timur karena disebut memiliki beberapa keunikan baik dari segi desain arsitekturnya maupun dari nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang rumah adat yang ada di Sulawesi. Rumah adat Toraja atau rumah tongkonan yang berasal dari Sulawesi Selatan, rumah Tambi yang berasal dari Sulawesi Tengah, rumah adat Mandar yang berasal dari Sulawesi Barat, rumah Buton yang berasal dari Sulawesi Tenggara, dan rumah Malewangko yang berasal dari Sulawesi Utara. Rumah Walewangko yang berasal dari Provinsi Sulawesi Utara. Nama lain dari Walewangko adalah rumah pewaris. Rumah adat ini memiliki tampilan fisik yang aplikasi secara umum digolongkan sebagai rumah panggung. Tiang penopangnya dibuat dari kayu yang kokoh. Dua di antaranya tiang penyangga. Rumah ini konon tak boleh disambung dengan apapun. Bagian kolong rumah pewaris ini lazim dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan hasil panen atau godong. Rumah adat Toraja atau tongkonan yang berasal dari Sulawesi Selatan. Masyarakat asli Toraja mempercayai bahwa rumah tongkonan sebagai ibu, sementara lumbung padi dipercayai sebagai bapak. Selain sebagai rumah tinggal, fungsi utama dari tongkonan sebenarnya adalah untuk upacara adat, melakukan aktivitas sosial sekaligus mempererat jalinan kekerabatan atau silaturahmi. Struktur interior rumah adat Toraja terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian utara, bagian tengah, dan bagian selatan. Bagian utara, ruangan bagian utara disebut tanggalok, berfungsi untuk ruang tamu, kamar tidur anak, dan untuk meletakkan persembahan atau sesaji. Bagian tengah yaitu rumah bagian tengah disebut sali, berfungsi untuk ruang keluarga, dapur, ruang makan, dan meletakkan orang mati. Rumah adat Mandar yang berasal dari Sulawesi Barat. Rumah adat Mandar berbentuk panggung, juga terdiri atas 3 bagian yaitu tapang, letaknya paling atas meliputi atap dan loteng. Ruang boyang, ruang yang ditempati manusia. Yang ketiga adalah naong boyang, letaknya paling bawah. Rumah adat Baton yang berasal dari Sulawesi Tenggara. Rumah adat Baton yang disebut juga dengan Kamali atau Malijen dibangun hanya dengan saling mengaitkan tanpa tali pengikat ataupun paku. Rumah adat Baton bisa berdiri dengan kokoh dan megah di atas sandi yang menjadi landasan dasarnya. Rumah adat Baton merupakan bangunan di atas tiang dan seluruhnya dari bahan kayu. Demikian penjelasan tentang rumah adat yang berasal dari Sulawesi.
Yang terakhir adalah rumah Baileo yang berasal dari Maluku. Yang rumahnya adalah rumah panggung yang mempunyai teras sangat luas. Yang berasal dari Papua. Bangunannya terbuat dari kayu dan atapnya terbuat dari jerami. Demikian pelajaran tema 7 tentang keragaman rumah adat yang berasal dari Indonesia. Jangan lupa anak-anak selalu berdoa setelah selesai pelajaran. Terima kasih.